warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alif Zikrullah dengan NIM A11124028 ingin menjelaskan tentang pengertian ibadah, pembagian ibadah, dan syarat diterimanya ibadah. Latar belakang, ibadah merupakan inti dari ajaran Islam dan tujuan utama menciptakan manusia sebagai firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan niat karena Allah. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian, pembagian, serta syarat diterimanya ibadah sangat penting agar ibadah benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ibadah. Secara bahasa, kata ibadah berarti tunduk, patuh, taat, dan merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, para ulama seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Dengan demikian, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Dalil tentang ibadah. Al-Quran. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu yang berisi tentang tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 yang berisi tentang perintah menyembah Allah agar bertakwa. Terdapat hadis yang pertama yaitu sesungguhnya amal bergantung pada niat, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, doa itu adalah ibadah, hadis riwayat Ahmad. Terus, hakikat dan tujuan ibadah. Hakikat ibadah adalah pengabdian total seorang hamba kepada Allah dengan melibatkan lahir dan batin. Tujuan ibadah agar menumbuhkan ketakwaan, membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, serta membangun soliditas sosial. Dengan ibadah, seorang muslim menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat sekaligus membentuk akhlak mulia. Terus, pembagian ibadah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah mahda. Ibadah mahda adalah ibadah murni yang tata cara, waktu, dan rukunnya sudah ditentukan dalam syariat. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat, dan haji. Ibadah ini tidak boleh diubah atau ditambah. Hikmahnya adalah mendekatkan diri pada Allah, melatih kedisiplinan, menyucikan jiwa dan harta, serta memperkuat ukhuwah muslim. Terus yang kedua yaitu ibadah ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda adalah segala aktivitas sehari-hari yang beribadah bila diniatkan untuk Allah. Menikah, menolong sesama, dan menjaga lingkungan. Ibadah ini lebih fleksibel karena tidak ditentukan tata caranya oleh syariat. Islam menunjukkan bahwa setiap aktivitas positif dapat bernilai ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah atau ittiba. Yang ketiga dilaksanakan dengan ilmu. Yang keempat khusyuk dan tunduk hati. Yang kelima bebas dari syirik dan riya. Yang keenam memenuhi syarat dan rukun. Yang ketujuh istiqomah dalam beribadah. Dan yang ke-8 melahirkan akhlak yang mulia. Niat dan keikhlasan. Niat itu penentu arah sebuah amal, membedakan antara ibadah dan aktivitas jasa, serta menentukan pahala yang diperoleh. Sementara ikhlas adalah memurnikan amal hanya untuk Allah, bebas dari riya dan kepentingan duniawi. Amal hanya diterima jika dikerjakan dengan niat yang benar dan ikhlas sesuai tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya itu hikmah mempelajari ibadah. Yang pertama ada memahami tujuan hidup sebagai pengabdian kepada Allah, terus menyeimbangkan ibadah, ritual, dan sosial, terus menjaga amal agar tidak sia-sia, dan yang terakhir yaitu membentuk iman, akhlak mulia, disiplin, dan kepedulian sosial. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu ibadah adalah tujuan utama penciptaan manusia. Islam
mengenal dua jenis ibadah, yaitu mahda dan ghairu mahda. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan pemahaman yang benar, ibadah akan melahirkan iman yang kuat, akhlak mulia, dan menjadikan seorang muslim mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Sekian presentasi materi kelompok kami. Saya Alif Zikrullah, izin pamit undur diri. Terima kasih.